Assalamualaikum sahabat, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tanya jawab seputar asesmen nasional diikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang saya rangkum dari laman hasil un.puspenddik.kemdikbud.go.id. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama: asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud, jenjang SDMI, kelas 5, maksimal 30 murid, jenjang SMP, MTS, SMA, MA, SMK, kelas 8 dan 11, maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM di wilayah Indonesia. Bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat memengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Bolehkah SMP, MTS, SMA, MA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut asesmen nasional? Tidak. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula dengan satuan pendidikan di jenjang SDMI. Jika jumlah murid kurang dari 30, maka semua murid akan menjadi responden. Berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru, baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer.
Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kapan asesmen nasional akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8, jenjang SMP MTS, serta kelas 11, jenjang SMA MA dan SMK akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5, jenjang SDMI adalah di bulan Agustus 2021. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Nah, ini merupakan jadwal yang direncanakan untuk pelaksanaan AKM murid yang dilaksanakan 2 hari. Hari pertama misalnya untuk SDMI tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Selanjutnya untuk SMP, MTS, SMA, SMK dan MA, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit di hari pertama. Di hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11?
Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Ya, pertanyaan berikutnya. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Apa perbedaan AKM dengan UN? Nah, bisa dilihat perbedaannya. Jenjang pendidikan UN mulai dari SMP, sedangkan AKM sudah mulai dari SD. Level murid tingkat akhir UN, kemudian AKM hanya kelas 5, 8, dan 11. Subjek muridnya UN sensus seluruh murid, sedangkan AKM dengan sampel murid. Tingkat jenis tes UN high ya, kalau AKM low. UN tinggi, AKM rendah. Model soal UN pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK, sedangkan AKM pilihan ganda, PGK atau pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes per murid, kalau UN 4 hari, AKM hanya 2 hari. Kemudian moda pelaksanaan UN semi online, AKM full online. Metode penilaian UN menggunakan CBT, AKM menggunakan MSIT. Spesifikasi minimal intrasekolahnya juga berbeda. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi
adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan karakter kreatif. Oke, kita lanjutkan. Apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen atau aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bagian berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Literasi membaca ada teks, informasi, dan sastra. Proses kognitifnya menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan numerasi, kontennya aljabar, bilangan geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitif, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang kelima, uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Bila ada kendala sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Ya, aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika murid menekan tombol soal berikutnya. Kendala lampu padam atau putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulang asesmen dari awal. Ya, pertanyaan terakhir. Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran, sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level, serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Nah, demikian sahabat tanya jawab seputar asesmen nasional. Terima kasih yang sudah like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.